Pemirsa apa kabar? Saya Maidin Hindrawan, segera membawakan Warta Berita PTS. Kampanye nasional penegakan hukum lalu lintas baru dimulai 2 hari, tapi lebih dari 3.700 tilang telah dikeluarkan di Taipei dan New Taipei saja. Banyak darinya berkaitan dengan pelanggaran tidak mendahulukan pejalan kaki di persimpangan, tapi dalam banyak kasus, prinsip penegakan hukum memicu kesangsian warga. Polisi menegaskan kendaraan yang melewati zebra cross harus berjarak setidaknya 3 meter dari pejalan kaki. Razia di persimpangan diperketat mulai bulan Mei untuk menghapus reputasi buruk Taiwan bagi pejalan kaki. Namun muncul kontroversi. Ada yang didenda karena tidak berhenti, ada yang berhenti namun juga didenda. Prinsip penegakan hukum polisi lalu lintas dipertanyakan. Pengemudi mengabaikan pejalan kaki dan terus mengemudi, hampir saja menyebabkan kecelakaan. Di samping ada papan peringatan bahwa pejalan kaki harus diutamakan. Pengemudi sepertinya mengabaikannya. Polisi memutuskan untuk menjatuhkan denda. Namun seberapa lama kita harus berhenti untuk mendahulukan agar tidak dianggap melanggar? Apa standarnya? 原则上还是以轻路行人穿越道时行人来向3公尺内来做开罚。 Selama bagian depan mobil memasuki zebra cross dan berjarak kurang dari 3 meter dari pejalan kaki, maka akan didenda. Lakukan inspeksi visual dan ukur jarak lebar 3 strip zebra cross pasti tidak ada masalah. Namun sejak 1 Mei di kota Taipei dan New Taipei saja sudah ada lebih dari 3.700 kasus dalam 2 hari. Sebagian besar adalah tidak mendahulukan pejalan kaki di persimpangan. Pejalan kaki juga harus mematuhi peraturan, lagi pula kasus pelanggaran pejalan kaki juga banyak dan jalan itu seperti mulut harimau. Pejalan kaki dan kendaraan yang melintas jalan harus lebih memerhatikan situasi untuk mengurangi bahaya. Badan Pengawas Obat dan Makanan kembali menemukan kandungan virus hepatitis A pada buah blueberry yang diimpor oleh Costco Taiwan dari Amerika Serikat dan telah secara darurat memberlakukan larangan impor sepanjang sebulan untuk semua produk beri dari Costco. Setelah sumber kontaminasi diklarifikasi, FDA baru akan mempertimbangkan kapan impor tersebut kembali diizinkan. Menteri Kesihatan dan Kesejahteraan Xue Ruiyuan tanggal 3 membuktikan di Yuan Legislatif setelah blueberry yang diimpor oleh Costco ditemukan mengandung virus hepatitis A, FDA telah memberlakukan larangan impor darurat untuk semua buah beri Costco. Costco sendiri menyatakan penjualan semua produk beri beku telah dihentikan sejak 30 April. Juga telah memberitahukan konsumen mengembalikan beri yang dibeli dan mengingatkan mereka untuk secepatnya berobat andai kata ada gejala demam, mual, dan penyakit kuning. 3 Mei adalah Hari Kebebasan Pers Sedunia. Reporters Without Borders merilis Indeks Kebebasan Pers Dunia 2023. Taiwan berada di peringkat 35 tertinggi di Asia. Indonesia di urutan 108, masuk kategori susah. Sementara Tiongkok berada di posisi kedua terakhir dan Korea Utara di urutan terbawah. Di awal merebaknya COVID-19, banyak jurnalis Tiongkok ditahan karena melaporkan situasi pandemi. Tiongkok telah menjadi penjara jurnalis terbesar di dunia. 3 Mei adalah Hari Kebebasan Pers Dunia. Organisasi LSM Internasional RSF merilis Indeks Kebebasan Pers Dunia terbaru tahun 2023. Di antara 180 negara, Norwegia menempati urutan pertama dan paling bebas, sedangkan Tiongkok berada di urutan kedua terakhir. Posisi terakhir adalah Korea Utara. Kendali Tiongkok terhadap berita tidak pernah berhenti. Hong Kong ada di peringkat 140, masih dalam kategori parah. Sedangkan Indonesia ada di 108 dan Taiwan meraih posisi 35, naik 3 tingkat dari tahun lalu, teratas di Asia. And the reason why in Taiwan the people do not trust the media is that in many occasions the media do not show them sufficiently trustable. The environment does not allow the media to be trustable enough. Walau peringkat Taiwan naik, RSF menyampaikan bahwa hal ini tidak berarti situasi kebebasan pers Taiwan telah meningkat secara signifikan, karena media Taiwan masih terpolarisasi secara politik dan juga sangat sensitif terhadap hasutan. Terutama pemilu tahun depan, Taiwan berpotensi menghadapi serangan berita hoax. Tanggal 4 Pelabuhan Keelung menyambut kedatangan MSC Bellissima, kapal pesiar terbesar di Asia seberat 178.000 ton dengan 4.620 turis Jepang. Banyak operator taksi telah menunggu sejak pagi menawarkan berbagai agenda kunjungan, termasuk destinasi favorit Jiufen dan Gedung Taipei 101.
Kapal pesiar MSC Bellissima seberat 178.000 ton yang berangkat dari Pulau Ishigaki berlabuh di tepi barat Pelabuhan Keelung tanggal 4 pagi. Mencatat rekor untuk kapal pesiar terbesar yang berlabuh di Pelabuhan Keelung, 4.620 turis Jepang turun satu persatu setelah menyelesaikan prosedur keimigrasian. Sebagian penumpang langsung naik bus wisata untuk memulai tur di Taiwan. Bidik peluang bisnis dari kapal pesiar ini, operator taksi di Keelung dan asosiasi pariwisata lokal semuanya datang ke pelabuhan untuk menjaring turis dan memperlihatkan foto pada penumpang untuk memilih lokasi wisata sendiri sambil menawarkan harga sewa mobil 7 jam. Choven adalah lokasi wisata yang paling populer. Pelaku usaha berupaya maksimal menarik turis. Pakar industri pariwisata mengingatkan target terbesar penumpang kapal pesiar asing yang datang ke Taiwan adalah tingkat kunjungan kembali. Selain agenda perjalanan yang dijual oleh perusahaan pelayaran, pelaku usaha setempat juga harus menerapkan transparansi harga dan menjaga kualitas pariwisata. 邮轮进港之后，1/2以上的旅客是采取自由行，也就是他们喜欢在地去做一些游览，当地的目的地这个政府就应该要有这样的一个处置方式，也就是我们要去行塑一个友善的旅游目的地。 Dalam rangka revitalisasi pariwisata pasca pandemi, sepantasnya mendapatkan uang yang patut diterima agar citra Taiwan di mata turis dapat meninggalkan kesan baik. Pemda juga harus membangun pelabuhan dengan informasi wisata yang memadai dan koneksi lalu lintas yang ramah untuk menarik wisatawan kembali berkunjung. Bank Sentral Amerika Serikat, The Federal Reserve atau The Fed, kembali menaikkan suku bunga acuan sebesar 0,25% pada hari Kamis dini hari waktu Taiwan. Juga mengisyaratkan bahwa siklus kenaikan telah berakhir. Tapi Gubernur The Fed, Jerome Powell, menegaskan penurunan suku bunga tidak akan diadopsi pada paruh kedua tahun ini. Perihal apakah suku bunga di Taiwan juga akan turut naik, pakar berpendapat laju ekonomi Taiwan tahun ini tergantung pada kebutuhan domestik. Maka kesempatan kenaikan suku bunga pada Juni tidaklah besar. Sebagaimana diperkirakan, The Fed kembali menaikkan suku bunga acuan sebanyak 0,25%. Juga mengisyaratkan siklus kenaikan telah berakhir. Tapi Gubernur Jerome Powell menegaskan penurunan suku bunga tidak akan diadopsi pada tahun ini. Pernyataan tersebut segera menimbulkan arus penjualan di bursa saham Amerika tanggal 3, namun indeks bursa saham Taiwan tanggal 4 tetap meninggi. Menurut pakar, inflasi di Taiwan semakin terkendali. Bank sentral seharusnya akan mempertahankan suku bunga saat ini. Mengenai kapan penurunan suku bunga akan diberlakukan di Amerika, pakar merasa kemungkinan akan lebih besar tahun depan. Pemirsa sekalian, sekian warta berita dari PTS. Sua lagi di lain kesempatan.